Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku yang soleh, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang pada kesempatan kali ini kita berharap akan mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Selain itu, semoga saja kita semuanya terhindar dari segala musibah yang sedang menimpa dalam negara kita, yang di dalamnya ada yang bernama COVID-19. Untuk itu, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membaca Bismillah, maka dengannya insya Allah Allah akan membersamai kita dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Kita niatkan menjadi amal untuk mencari ladang akhirat. Sebelum kita mempelajari tentang teks laporan hasil observasi, sekarang kita perhatikan teks berikut. Silakan Anda baca. Lumba-lumba adalah hewan mamalia yang hidup di perairan laut dan sungai, termasuk dalam famili Delphinidae, dan berkerabat dengan paus dan pesut. Mereka juga termasuk dalam ordo Cetacea yang berarti hewan besar dan merupakan hewan menyusui. Lumba-lumba hidup secara berkelompok yang biasa disebut kawanan. Komunikasi lumba-lumba menggunakan sistem sonar yang dapat menerima rangsangan. Sistem sonar adalah gelombang yang dihasilkan dan dipantulkan untuk mendeteksi lingkungan sekitar. Dengan sistem sonar, lumba-lumba dapat terhindar dari benturan dan dapat mendeteksi keberadaan mangsa di sekitar lumba-lumba. Tubuh lumba-lumba berbentuk torpedo streamline sehingga mampu berenang dengan cepat. Lumba-lumba dapat bergerak seperti baling-baling perahu karena sirip yang kecil dan ekor berbentuk horizontal. Lumba-lumba hidup lubang hidung menjadi lubang peniup yang digunakan untuk bernafas saat berada di permukaan air. Lumba-lumba tergolong dalam binatang yang cerdas. Pada sebuah penelitian ketika berada di depan cermin, lumba-lumba hidung botol mampu mengenali diri mereka sendiri. Lumba-lumba juga sering dimanfaatkan sebagai alternatif untuk terapi bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Perancang baju renang terinspirasi dengan kulit lumba-lumba yang memperkecil gesekan air sehingga sedikit hambatan air. Nah, setelah Anda mempelajari teks tadi, kita akan mengenal teks laporan hasil observasi. Anak-anakku, apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Ya, teks hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Sudah paham kan? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Pengamatan
atau sering disebut dengan observasi, dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui sebuah informasi. Informasi itu bisa meliputi objek tentang keadaan alam, lingkungan, hewan, tumbuhan, sosial, sebuah peristiwa, kesenian, dan kebudayaan. Adapun teks laporan hasil observasi bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Hal itu berarti isi laporan hasil observasi tersebut ya harus memberikan sebuah informasi yang mudah dipahami pembaca. Setiap informasi yang disajikan atau ditulis secara objektif dan sesuai dengan fakta sebenarnya, tidak dibuat-buat atau tidak menurut opini penulis, serta harus sesuai kebenarannya, harus dapat dibuktikan, karena teks tersebut merupakan teks hasil daripada observasi. Buktinya, kalau dibuktikan ternyata memang benar adanya. Itulah penghantar saya pada kali ini tentang teks laporan hasil observasi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri teks hasil observasi. Ciri-cirinya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anakku tetap rajin beribadah, jaga sholat wajibnya, terutama dijaga berjamaahnya. Usahakan dalam 5 waktu kita berjamaah di masjid. Selain itu, taatilah perintah ayah dan bunda. Buatlah mereka tersenyum, buatlah mereka senang. Karena ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Untuk itu, yang kita harapkan hanya ridho Allah dan ridho kedua orang tua kita. Pelajari buku-buku tentang teks laporan hasil observasi, terutama dari buku paket yang sudah disampaikan untuk kalian semuanya. Selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.